Ya, Bang, sebagai kuasa hukum Novi, melihat video tentang Alvin Lim tadi seperti apa menanggapinya? Ya, kita sangat sayangkan sekali sebenarnya gitu. Yang kita pikir orang terdidik ya, Nah, pikir orang terdidik terus kemudian menyampaikan statement-statement yang kemudian tidak sesuai opini, fakta hukum menggiring gitu. opini gitu. Jadi kami berharap semua pihak bisa menahan diri, calling down gitu. Artinya tidak memicu konflik-konflik baru. Jadi ya terkait dengan video yang beredar, ya kami dapat informasinya baru tadi pagi. Nah itu kami pelajari dulu, gitu. Apa langkah dan tindak lanjut daripada video yang beredar tersebut, dan juga kami akan berkoordinasi dulu dengan prinsipal, gitu. Dalam hal ini klien kami Tenopi. Nah dia mengharapkan seperti apa, gitu, output daripada apa namanya, permasalahan yang mungkin ini masih bunga-bunga masalah nih. Gitu. Menurut kakak gimana sebagai sesama perempuan juga mendapatkan mendengar statement seperti itu dari seorang pengacara handal lah, pengacara nama besar lah. Itu kami sangat menyayangkan itu ya, orang yang kemudian kami kenal sebagai pengacara gitu ya, kemudian berstatement yang di luar fakta hukum begitu, itu sama sekali di luar substansinya. Iya, di luar substansi gitu ya. Apalagi kemudian menyangkut misalkan kata-kata yang memojokkan perempuan ya, pekerjaannya di luar, kami pun menyebutnya juga sudah tidak sanggup ya gitu ya. Tapi intinya begini, kami berharap Bang Alvin Lim ini kemudian paham posisinya, bahwa memang Bang Alvin Lim ini kan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya, sehingga tidak kemudian jauh melangkah menjadi kok ini menjadi kasus personal gitu. Tapi kalaupun Bang Alvin Lim merasa ada permasalahan dengan Nopi secara personal, kita secara prinsip kami siap untuk menghadapi itu semua. Kan ini juga bukan pertama kali mungkin Teh Novi mendapatkan tuduhan seperti ini. Dulu kalau kakak pernah sama Erdelau, Yep. juga mengatakan Novi mengkonsumsi narkoba. Yep. Lalu sekarang muncul lagi orang baru, akhirnya mengatakan Teh Novi maaf pekerjaannya sebagai seorang PSK. Yep. Boleh nggak sih seorang lawyer, seorang orang yang ngerti banget sama hukum bisa berbicara seperti itu di sosial media yang ditonton berjuta-juta orang? Secara kode etik sih tidak boleh ya. Kode etik seorang advokat itu harusnya dia berbicaranya di ruang pengadilan ya. Dan itu pun hanya sesuai fakta-fakta persidangan saja, sehingga itu jauh di luar substansi ya, substansi kuasa. Banyak memang tadi ada RDL ya, ada siapalah itu, banyak sekali yang kemudian akhirnya terseret di dalam kasus ini karena entahlah pengennya apa gitu ya, kami nggak tahu. Tapi ini yang tadi kami bilang, bahwa kami memisahkan kasus ini antara kasus dengan yayasan dengan kemudian Agus, Teknopi, dan juga personal atau personal. Ketika ini menyangkut personal atau personal, maka Nopi mempunyai hak hukum di dalam ini ya, di dalam dirinya, yang juga dia akan menggunakan itu gitu. Ini masalah sampai dibawa, tadi kakak bilang dibawa sampai masalah personal, dibawa. Kemarin juga saat respon di Kemensos, Alvin Lim juga mengatakan membawa masalah Yayasan Tenovi tahun 2023 sampai diingatkan oleh para wartawan fokus di masalah Agus, jangan membawa ke masalah personal. Ini sudah blunder juga nggak sih Kak? Iya, sangat blunder ya, sangat blunder. Jadi makanya tadi kami bilang cobalah kemudian kita duduk santai gitu ya, berpikir bahwa ini memang kasus yang harusnya kita sudah menemukan titik terang nih gitu di Kemensos, kita selesaikan itu. Kalau kemudian ada permasalahan pribadi itu personal atau personal, maka kita akan selesaikan secara personal. Ya harapan kami hal-hal tersebut tidak merusak daripada upaya Kemensos untuk menyelesaikan gitu. Makanya kita apa namanya, calling down lah gitu. Jadi berbicara sebagai kuasa hukum,
ya ayo substansi daripada kuasa saja yang kita bahas ulas. Dari pihak Agus juga lagi-lagi mengatakan kalau Teh Novi mencari keuntungan dalam pendidikan Agus sehingga mendapatkan penghargaan, sehingga dalam speech-nya Teh Novi dalam acara itu, untuk FA saya berprestasi bukan menjadi sensasi. Mungkin seperti apa? Gini, itu kan ajang tahunan ya. Sedangkan kasus ini kan cuma baru sebulan lebih ya, dua bulan lebih ya. Jadi itu ajang tahunan yang memang publik menilainya dari awal tahun sampai akhir tahun. Dan kebetulan kasus ini ada di akhir tahun begitu kira-kira. Jadi itu nggak relevan ya kalau kemudian keuntungan Teh Novi mendapatkan keuntungan dari kisruh ini gitu. Bahkan kami malah menduga pihak-pihak lain yang menggunakan Agus untuk mendapat keuntungannya gitu. Dan informasi yang kita dapat bahwa Teh Novi mendapatkan penghargaan itu ini adalah tahun kedua. Iya. Bukan ini kali pertama. Ini informasi yang kami dapatkan. Kak, ngomongin yang soal postingan Alvin Lim tadi, mungkin Teh Novi udah tahu nggak? Teh Novi Sudah tahu. Sudah tahu. Responnya seperti apa? Ya cukup sedih, sangat prihatin, dan bahkan nggak sanggup berkata-kata gitu. Ya seorang perempuan gitu yang mengabdikan dirinya untuk melakukan kegiatan sosial gitu. Ditambah lagi dengan meninggalkan profesi pramugari, ya kalau rezeki ya kan nggak tahu dari mana gitu. Tapi tidak etis juga kita menudingkan seorang mendapatkan rezeki dari hal-hal yang tidak baik. Mungkin dari timnya Teh Novi akan membawa ini sudah ada pencemaran nama baik. Kalau setahu saya mungkin akan membawa ke jalur hukum juga, ini kan sudah jauh di luar konteks Agus, donasi dan lain-lain. Kita belum ada plan karena masih baru. Kita juga belum melakukan diskusi-diskusi. Jadi apa langkah selanjutnya, ya kami akan melakukan diskusi dulu dan telaah dulu terhadap video itu. Mungkin boleh terakhir pesan untuk Bang Alvin Lim yang memberikan statement tersebut di sosial media seperti apa, apalagi pasti banyak banget perempuan yang melihat, apalagi ditambah lagi banyak juga yang mendukung Teh Novi ketika melihat video itu seperti apa. Kalau saya satu kata ya menjijikan banget ya. Maksudnya orang yang terdidik kemudian berkata-kata yang tidak pantas gitu. Harusnya kemudian dia menjadi satu sosok yang bisa mengedukasi semua ya. Karena sosmed itu kan sekarang lagi digemari kaum muda, yang kemudian sebenarnya Bang Alvin Lim harusnya mampu menjadi sosok yang menjadi contoh baik ya bagi para muda yang generasi muda yang menggunakan sosmed gitu. Jangan kemudian menjadi contoh buruk menggunakan kata-kata kasar di sosial media, bahkan melemparkan ujaran-ujaran yang kemudian tidak sesuai dengan faktanya gitu. Kalau saya hanya pesan, jaga hati, pikiran, akal, dan nafsu gitu. Jadi terima kasih.